Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ilham Hamid Ma'arif dengan NIM F1S1 19056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal evaluasi sistem informasi. Langsung saja. Yang pertama yaitu evaluasi sistem informasi kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penguatan sistem informasi kesehatan nasional. Nah, latar belakang jurnal ini yaitu pengambilan keputusan di bidang kesehatan menjadi lebih mudah jika semua informasi yang dibutuhkan sudah tersedia. Untuk tujuan itu, suatu sistem informasi kesehatan perlu dibangun. Nah, sistem informasi kesehatan atau SIK adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan, dan dikelola secara terpadu yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan, perencanaan program kesehatan, monitoring, pelaksanaan, dan evaluasi di setiap jenjang administrasi kesehatan. Nah, SIK ini bertujuan untuk mengatasi terfragmentasinya data kesehatan, mengurangi redundansi dan inkonsistensi, mempercepat proses pengolahan data, serta memperbaiki mekanisme pelaporan, kelengkapan, dan integrasi data pada tingkat administrasi yang lebih tinggi. Namun, beberapa pengalaman menunjukkan masih lemahnya proses-proses tersebut, sehingga data kesehatan belum dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, objek penelitiannya adalah SIK di Provinsi Jawa Tengah yang difokuskan pada pelaksanaan penyelenggaraan SIK di DKK dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nah, subjek penelitiannya yaitu petugas SIK di 35 DKK, 6 orang pengelola SIK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan. Untuk cara pengumpulan datanya adalah dengan pengisian kuesioner, wawancara, FGD, dan telaah dokumen. Analisa data kuantitatif pada penelitian ini menggunakan Assessment Tool HMN versi 4.0 yang telah dimodifikasi. Untuk analisis data kualitatifnya digunakan sebagai bahan untuk melengkapi analisa kuantitatif. Selanjutnya yaitu hasil penelitiannya. Untuk yang pertama yaitu evaluasi pengelolaan SIK di Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi ini dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap keberadaan peraturan dan prosedur SIK, dokumen renstra SIK, sistem rutin pemantauan kinerja SIK, kebijakan pertemuan rutin SIK, dan unit kerja struktural atau fungsional SIK di DKK dan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nah, pengelolaan SIK di Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori ada tapi tidak adekuat atau 54,7%. Selanjutnya, untuk evaluasi sumber daya SIK di Provinsi Jawa Tengah. Nah, keberhasilan pelaksanaan suatu sistem bergantung pada sumber daya yang mendukung sistem tersebut. Untuk sumber daya SIK di Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori ada tapi tidak adekuat, yaitu 54,2%. Selanjutnya yaitu evaluasi indikator SIK di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk hasil penilaian terhadap indikator SIK yaitu masuk dalam kategori adekuat, yaitu 74,3%. Artinya, pemilihan dan penetapan indikator SIK di Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2014 dan kerangka HMN. Selanjutnya yaitu untuk evaluasi manajemen data SIK di Provinsi Jawa Tengah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi manajemen data SIK di Provinsi Jawa Tengah masuk dalam kategori ada tapi tidak adekuat atau 41,3%. Selanjutnya, untuk evaluasi produk informasi SIK di Provinsi Jawa Tengah, secara umum adalah adekuat, yaitu 71,3%. Nah, evaluasi ini dilakukan pada 6 indikator, yaitu yang pertama kematian balita, yang kedua kematian ibu, yang ketiga prevalensi HIV, yang keempat cakupan vaksinasi campak, yang kelima persalinan oleh tenaga kesehatan, dan yang keenam prevalensi merokok, yaitu untuk umur yang lebih dari 15 tahun. Evaluasi terhadap metode pengumpulan data meliputi ketepatan waktu, periodisitas,
konsistensi, keterwakilan, dan pemilahan semuanya masuk dalam kategori adekuat dengan persentase skor 62% sampai 73%. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitiannya yaitu 35 petugas SIK DKK dan 6 petugas SIK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulannya menggunakan pengisian kuesioner, pengumpulan data untuk kuantitatifnya, dan untuk kualitatifnya menggunakan FGD dan wawancara. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan perangkat evaluasi SIK provinsi yang merupakan modifikasi dari Assessment Tool HMN versi 4.0. Nah, di sini responden dalam penelitian ini yaitu 41 orang dengan rincian 35 orang petugas SIK DKK dan 6 orang petugas SIK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nah, bisa kita lihat di tabel samping ini yaitu tabel distribusi frekuensi karakteristik responden, di mana lebih banyak jenis kelamin laki-lakinya, dan untuk tingkat pendidikannya yaitu lebih banyak S2 yaitu 48,8%, dan untuk jenis pendidikannya mendominasi yaitu kesehatan masyarakat dengan jabatan staf, dan lama menjadi petugas SIK-nya yaitu di bawah 5 tahun yaitu sebanyak 41,5%. Nah, modifikasi Assessment Tool HMN versi 4.0 ini dilakukan dengan cara menghapus item pertanyaan yang tidak relevan dengan SIK di provinsi dan menambah item pertanyaan berdasarkan PP nomor 46 tahun 2016 tentang SIK. Nah, hasilnya yaitu 7 komponen SIK, 4 diantaranya dinilai ada tapi tidak adekuat, yaitu komponen pengolahan yaitu 54,7%, sumber daya 54,2%, sumber data 58%, dan manajemen data 41,3%. Sementara 3 komponen lainnya dinilai adekuat, yaitu komponen indikator 74,3%, produk informasi 71,3%, dan diseminasi dan penggunaan informasi yaitu 74,5%. Nah, disimpulkan bahwa secara umum SIK Provinsi Jawa Tengah berada dalam kategori adekuat. Nah, selanjutnya evaluasi SIK di Provinsi Jawa Tengah dilakukan terhadap 7 komponen SIK, yaitu pengelolaan SIK, sumber daya SIK, indikator SIK, sumber data SIK, manajemen data SIK, produk informasi dan diseminasi dan penggunaan informasi. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pengelolaan SIK total skor maksimumnya yaitu 15 dengan skor rata-rata 8,2 dan mendapatkan persentase 54,7%. Untuk kategorinya yaitu ada tapi tidak adekuat dan sebagainya. Nah, sebagian besar komponen SIK Provinsi Jawa Tengah berada dalam kategori ada tapi tidak adekuat, yaitu komponen pengelolaan, sumber daya, sumber data, dan manajemen data. 3 komponen lainnya yaitu komponen indikator, komponen produk informasi, dan komponen diseminasi dan penggunaan informasi berada dalam kategori adekuat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa modifikasi HMN Assessment Tool version 4.0 menjadi perangkat evaluasi SIK provinsi dilakukan pada item pertanyaan dengan cara menghapus item pertanyaan yang tidak sesuai dengan kondisi SIK di provinsi dan menambahkan item pertanyaan berdasarkan pada PP nomor 46 tahun 2014 tentang SIK. Nah, hasilnya yaitu menunjukkan bahwa 4 komponen berada dalam kategori ada tapi tidak adekuat, yaitu komponen pengelolaan SIK, sumber daya SIK, sumber data SIK, dan manajemen data SIK. Sementara 3 komponen lainnya berada dalam kategori adekuat, yaitu komponen indikator SIK, produk informasi SIK, dan diseminasi dan penggunaan informasi. Nah, selanjutnya untuk jurnal yang kedua, yaitu evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit dengan menggunakan metode hotfit di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Torabelo Kabupaten Sigi. Nah, latar belakang jurnal ini yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013,
bahwa semua rumah sakit wajib menyelenggarakan SIMRS. RSUD Torabello merupakan rumah sakit tipe non-kelas yang baru berdiri tahun 2015 dan langsung mengimplementasikan SIMRS, namun sering menemukan berbagai kendala. Nah, sejak SIMRS diimplementasikan, belum pernah dilakukan evaluasi SIMRS. Nah, maka oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengevaluasi SIMRS di RSUD Torabello Sigi menggunakan metode hot fit, kepemimpinan dan regulasi. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional untuk mengukur variabel human, organization, teknologi, leadership, dan regulation terhadap net benefit SIMRS di RSUD Torabello Sigi. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka sampel diambil dengan menggunakan teknik total sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SAMPLS dan nama aplikasi yang dipakai adalah Smart PLS versi 3.0. Nah, untuk hasil penelitian dari jurnal ini, yaitu menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi net benefit, yaitu user satisfaction, organization structure, dan regulation. Sedangkan faktor yang tidak memiliki pengaruh terhadap net benefit SIMRS di RSUD Torabello adalah system use, environment organization, system quality, information quality, service quality, dan leadership di Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 46 tahun 2014 dan kerangka HMN. Nah, di sini jelaskan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain penelitian cross-seksional menggunakan pendekatan survei untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, di sini variabel independennya adalah human, organization, teknologi, leadership, dan regulation. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu analisis manfaat atau net benefit. Untuk teknik pengambilan sampel dilakukan dengan non-probability sampling, yaitu dengan cara total sampling. Karena jumlah sampel yang akan dipakai kurang dari 100. Untuk variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem informasi manajemen rumah sakit Torabello Sigi. Ada 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini adalah gambar dari hasil kuesioner yang telah dilakukan. Beberapa indikator yaitu system use, organization structure, environment organization, system quality, information quality, service quality, leadership, regulation, dan net benefit. Untuk keterangannya, jika STS yaitu sangat tidak setuju, TS tidak setuju, kalau N netral, S setuju, dan SS sangat setuju. Nah, selanjutnya yaitu untuk analisis datanya. Yang pertama yaitu evaluasi model pengukuran menggunakan Uter model. Nah, model ini bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antara konstruk dengan melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antar konstruk tersebut. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk menghitung validitas dan reliabilitas konstruk dengan cara melihat validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Nah, di sini dijelaskan bahwa nilai composite reliability dan Cronbach alpha tiap variabel lebih dari 0,70 sehingga menjelaskan bahwa reliabilitas alat ukur yang tinggi berarti bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Di sini nilai AV lebih besar daripada 0,5 sehingga menunjukkan bahwa semua indikator di atas telah memenuhi syarat validitas konvergen. Nah, untuk tabel di samping juga menunjukkan bahwa nilai cross loading setiap indikator dalam variabel adalah lebih dari 0,70. Dengan demikian, hasil dari validitas konvergen dan validitas diskriminan, maka seluruh variabel dan indikator dalam penelitian memiliki validitas yang baik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk evaluasi model struktural, yaitu inner model dan pengujian hipotesisnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 3 indikator yang diterima setelah dilakukan uji hipotesis, yaitu diantaranya adalah user satisfaction, organization structure, dan regulation.
Nah, jadi kesimpulannya, SIM RS di RSUD Torabello belum berjalan dengan maksimal. Terbukti bahwa masih banyak kendala yang terjadi di lapangan, diantaranya jaringan yang kurang memadai, SDM IT masih terbatas, dan kebijakan RS terkait SIM RS masih belum optimal diimplementasikan. Nah, variabel-variabel yang memiliki korelasi terhadap net benefit sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD Torabello Sigi adalah user satisfaction, organization structure, dan regulation. Untuk variabel-variabel yang tidak memiliki korelasi terhadap net benefit sistem informasi manajemen, yaitu system use, environment, organization, system quality, information quality, service quality, dan leadership. Nah, dan yang terakhir yaitu jurnal mengenai evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit dengan metode hotfit di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi. Nah, untuk latar belakang penelitian ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib melaksanakan sistem informasi rumah sakit atau SIM RS. Evaluasi terhadap penerapan SIM RS bertujuan untuk menilai manfaat yang didapatkan dari penerapan SIM RS dan menemukan masalah-masalah potensial yang sedang dihadapi oleh pengguna dan organisasi, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki SIM RS menjadi lebih baik, serta dapat mendukung tujuan, visi, dan misi organisasi. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif desain cross-seksional untuk mengukur variabel penelitian model hotfit, yaitu human atau system use, user satisfaction, organization yaitu struktur dan environment, teknologi yaitu system quality dan information quality, serta service quality. Untuk leadership, regulasi terhadap net benefit. Nah, untuk populasinya adalah struktural dan staff dengan jumlah sampel sebanyak 47 sampel yang diambil secara purposive sampling. Untuk analisis datanya dilakukan secara regresi. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri, semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen, yaitu faktor human, organization, teknologi, leadership, dan regulasi berpengaruh pada net benefit. Untuk nilai R-squared-nya yaitu 0,9582, yang berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 95,82%. Nah, di sini jelaskan bahwa jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-seksional menggunakan pendekatan survei untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, variabel penelitian mengacu pada model hotfit yaitu variabel independen. Antaranya yaitu human, organization, teknologi, leadership, regulasi. Nah, sedangkan variabel dependennya yaitu net benefit. Populasi yang digunakan yaitu pegawai RSUD yang terkait dengan SIM RS. Nah, alat yang digunakan dalam penelitian yaitu kuesioner dan studi literatur. Jenis kuesioner adalah kuesioner tertutup, di mana responden memiliki salah satu jawaban yang telah tersedia sesuai dengan penilaian responden. Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam teori hotfit. Nah, untuk analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif menggunakan uji regresi serta disajikan secara naratif maupun berbentuk tabel berkenaan dengan pelaksanaan RS. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pertanyaan kuesionernya, presentasinya, serta keterangannya. Nah, di sini rata-rata orang menjawabnya tidak setuju dengan pertanyaan yang telah disediakan. Nah, untuk yang kedua yaitu deskripsi faktor, leadership, dan regulasi. Di sini terdapat 3 pertanyaan dan presentasinya serta keterangannya. Sama seperti yang tadi, di sini rata-rata tidak setuju terhadap pertanyaan yang disediakan di kuesioner. Selanjutnya yaitu analisis data hasil analisis multivariat. Bisa kita lihat tabelnya, terdapat human, organization, teknologi, leadership, regulasi, dan konstanta. Nah, tabel di atas menunjukkan nilai uji F yaitu 0,0, yang berarti semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen,
yaitu faktor human, organization, teknologi, leadership, dan regulasi berpengaruh pada net benefit. Nilai R squared yaitu 0,9582, yang berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 95,82%. Nah, dilihat dari nilai uji T parsial didapatkan faktor organization, leadership, dan regulasi memiliki nilai T lebih besar dari P dan T lebih kecil dari 0,05, yang berarti secara parsial faktor organization, leadership, dan regulasi berpengaruh terhadap net benefit. Lain halnya dengan faktor human dan teknologi, didapatkan nilai T pada uji T parsial di atas 0,05, yang berarti bahwa faktor human dan teknologi secara parsial tidak ada pengaruh terhadap net benefit. Nah, jadi kesimpulannya, semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen, yaitu faktor human, organization, teknologi, leadership, dan regulasi berpengaruh pada net benefit. Nilai R squared yaitu 0,9582 berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 95,82%. Nah, analisis multivariat menunjukkan faktor organization, leadership, dan regulasi berpengaruh terhadap net benefit. Lain halnya dengan faktor human dan teknologi didapatkan nilai T pada uji T parsial di atas 0,05. Berarti bahwa faktor human dan teknologi secara parsial tidak ada pengaruh terhadap net benefit. Dari hasil analisis diketahui faktor leadership mempunyai hubungan yang paling signifikan dengan net benefit. Nah, independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen, yaitu faktor human, organization, teknologi, leadership, dan regulasi berpengaruh pada net benefit. Nah, sama seperti yang tadi, nilai R squared 0,9582 berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 95,82%. Nah, jadi itulah tadi hasil presentasi dari saya mengenai evaluasi sistem informasi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.